Bab 1151. Apa yang dikatakan Zhao Yu kepada pria bertopeng di Aula Guan Qing bukanlah dugaan yang tidak berdasar. Semua yang dikatakannya pada dasarnya benar. Namun, karena semua alat yang digunakannya, apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih menarik daripada apa yang dikatakan Zhao Yu. Putar balik ke 20 menit yang lalu, ketika Zhao Yu melihat pria bertopeng berlari ke Aula Guan Qing. Setelah Xiao Hang memberitahunya tentang situasi penyanderaan, Zhao Yu merasa semakin gelisah. Dia telah melihat situasi penggalian di dalam Aula Guan Qing dengan drone tak terlihat. Ketika Zhao Yu melihat ini, dia tidak percaya sedetik pun bahwa para penjahat itu menggali untuk menemukan harta karun, Akeong Novel bin et Akeong. Pertama, itu tidak masuk akal. Para penjahat itu jelas tahu lokasi harta karun itu. Mustahil bagi mereka untuk menggalinya di bawah pengawasan penonton. Kedua, ada juga ketidaksesuaian dengan waktu. Melihat lokasi penggalian, terlihat jelas bahwa penggalian baru saja dimulai. Bahkan tanahnya tampak seperti baru saja dibor. Para penjahat sudah berada di tempat wisata itu cukup lama. Jika memang ada harta karun di sana, mereka pasti sudah mulai menggali sejak lama. Ketiga, dan yang terpenting, meskipun dinding luar Aula Guan Qing berwarna merah, gentengnya tidak berkaca dan tidak memiliki pola seperti boneka bersarang. Selain itu, Aula Guan Qing adalah ruangan yang digunakan untuk urusan pemerintahan dan bukan ruang tamu. Kemungkinan adanya sumur sangat kecil, yang berarti tidak sesuai dengan petunjuk pada boneka Rusia. Karena alasan ini, dikombinasikan dengan keraguan sebelumnya, Zhao Yu merasa situasinya aneh dan telah menyadari kemungkinan bahwa pria bertopeng itu menyembunyikan sesuatu. Ini adalah masalah kepentingan nasional karena menyangkut harta karun, dan masalah ini sudah meningkat ke tingkat yang sangat tinggi. Jika terjadi kesalahan, konsekuensinya akan mengerikan. Bahkan bisa jadi perang. Zhao Yu tahu betul bahwa dia harus melakukan yang terbaik, jadi dia memutuskan saat itu juga untuk menyelesaikan situasi dengan tepat. Jadi, dia menghadapi kamera Balai Guan Qing dan agen dinas rahasia yang akan tiba di tempat kejadian dan tanpa ragu, mengeluarkan peralatan terbaik dan paling berharga miliknya. Ini adalah jubah tak terlihat, pesawat tak terlihat, kamera belakang dan kamera ganda, dan komando peretas. Dengan barang-barang ini, Zhao Yu merasa seperti telah menjadi Superman. Ia merasa seolah-olah saat ini sedang menyelesaikan misi khusus yang sangat menegangkan dan mengasyikkan. Meskipun situasinya agak mengerikan, Zhao Yu adalah seorang detektif, jadi pikirannya sangat jernih. Dia telah mengetahui sebelumnya bahwa karena pria bertopeng dan kaki tangannya telah memilih Balai Guan Qing untuk memulai operasi, itu berarti mereka mungkin telah mengintai daerah itu sebelumnya. Oleh karena itu, setelah menggunakan jubah gaib, hal pertama yang dilakukan Zhao Yu adalah menggunakan kamera duplikat dan menyalin kamera pengintai di sekitar Aula Guan Qing sehingga dia bisa melihatnya di layar dalam sistem internalnya. Tentu saja, menonton semua rekaman itu merupakan pekerjaan yang menyita waktu dan tenaga. Dalam situasi darurat seperti itu, ia tidak punya waktu untuk memeriksa rekaman itu secara menyeluruh. Dengan demikian, ia menggunakan pesawat itu untuk terbang cepat kembali ke jalan tempat ia menembak mati seorang penjahat, dan menggunakan kamera yang terpasang, ia mengambil foto pria itu. Ia menggunakan perintah peretas untuk memasukkan foto ke dalam video yang direkam dan mulai mencari kecocokan. Saat itu, dengan perintah peretas yang sedang bekerja, Zhao Yu menghabiskan sejumlah besar poin petualangan untuk memperkuat detektor tak kasat matanya ke tingkat yang lebih tinggi. Kali ini, jangkauan detektor meningkat hingga 100 meter diameternya, bukan 50 meter, dan ada juga peningkatan dalam akurasi deteksi. Durasinya juga diperpanjang hingga beberapa hari. Seperti yang dikatakan Zhao Yu kepada pria bertopeng itu, bom asap telah meledak di bagian tengah dan barat daya tempat wisata, dan Balai Guan Qing berada di timur laut. Jadi, jika ini semua adalah umpan yang dipasang oleh para penjahat, maka target sebenarnya pasti berada di barat laut atau tenggara. Akan tetapi, ada banyak kuadran di tenggara dan semuanya telah dialokasikan untuk urusan pemerintahan, jauh dari tempat tinggal. Jadi, Zhao Yu yakin bahwa target sebenarnya mungkin adalah bagian barat laut. Sebagian besar harem berada di barat laut.
Daerah itu lebih cocok dengan petunjuk yang mereka temukan pada boneka bersarang Rusia. Selain itu, di bawah gedung Chao Fenglou, Zhao Yu dengan jelas melihat bahwa pria bertopeng itu awalnya bermaksud pergi ke barat. Itu berarti bahwa jika bukan karena intersepsinya, pria bertopeng itu akan terus pergi ke barat. Berdasarkan semua petunjuk ini, Zhao Yu segera terbang ke arah barat laut tempat wisata tersebut. Dari penampilannya, dengan alat terbangnya, pakaian tembus pandang, dan kamera belakang, Zhao Yu seperti Superman yang tak terlihat. Sayangnya, ada satu kekurangan utama pada jubah gaib, yaitu tidak berfungsi dengan baik di siang hari. Terutama saat bergerak dengan kecepatan tinggi. Hal ini menyebabkan fenomena mosaik atau pembiasan cahaya, dan jika ada yang mengamati dengan saksama, mereka akan dapat menemukannya. Namun kali ini, Zhao Yu telah mengerahkan segenap kemampuannya. Untuk menutupi kekurangan ini, ia menghabiskan 2000 poin petualangan lagi untuk memperkuat dan menyempurnakannya hingga ke tahap di mana jubah itu tidak akan mudah ditemukan oleh orang lain. Namun, Zhao Yu segera menyadari bahwa 2000 poin yang baru saja dihabiskannya mungkin telah terbuang sia-sia. Saat ia terbang di langit, evakuasi hampir selesai dan hanya sedikit orang yang dapat melihatnya. Ia terbang di ketinggian yang demikian tinggi dan dengan kecepatan yang demikian cepat sehingga meskipun jubahnya benar-benar rusak, ia tidak akan mudah terekspos. Waktu sangatlah penting dan Zhao Yu tidak punya waktu untuk merasa tertekan atau kesal. Saat ia terbang, ia menggunakan detektor dan memindai area tersebut. Tepat pada saat itu, perintah peretas dalam benaknya telah menemukan kecocokan. Kamera di luar aula Guan King telah menangkap gambar penjahat yang baru saja terbunuh. Zhao Yu mengamati lebih dekat dan menemukan hal lain yang mengejutkan. Kamera pengintai tidak hanya menangkap lokasi penjahat yang tewas, tetapi juga menunjukkan lokasi pria bertopeng, pemandu wisata palsu, dan rekan-rekannya. Yang lebih membingungkan baginya adalah rekaman yang diambil pada larut malam. Mereka sudah menemukan tempat itu sebelumnya dan datang tanpa membeli tiket. Setelah meninjau lebih lanjut, ia menemukan sesuatu yang lebih menakjubkan. Dalam video sebelumnya, ia terkejut saat mengetahui bahwa saat pertama kali orang-orang ini muncul, mereka keluar dari aula Guan King. Namun, kamera tidak menangkap mereka masuk sama sekali. Oh, saat itulah Zhao Yu mengerti bahwa mungkin ada lorong rahasia yang terletak di aula Guan King, dan mereka telah menggunakan lorong-lorong ini untuk memasuki area wisata. Dari sini, ia menyimpulkan bahwa alasan pria bertopeng dan yang lainnya menggali lubang itu hanya demi menggali. Mereka sudah memiliki terowongan rahasia. Dengan cara ini, setelah mereka melarikan diri, polisi pasti akan mengira mereka keluar melalui lubang yang baru digali dan mencari ke arah yang salah. Luar biasa, mereka terlalu licik. Setelah mengetahui semuanya, Zhao Yu semakin yakin bahwa tujuan mereka yang sebenarnya bukanlah di balai Guan King. Mereka menciptakan umpan yang begitu besar dan rumit sehingga mereka pasti telah menutupi sesuatu yang benar-benar menakjubkan. Namun, tidak ada apapun selain harta karun itu, bukan? Dari situ, Zhao Yu menyimpulkan bahwa harta karun yang telah hilang selama 80 tahun itu benar-benar tersembunyi di sini. Apakah harta karun itu akan muncul ke permukaan? Tepat saat Zhao Yu mulai bersemangat, detektor yang ditingkatkan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah tempat wisata di dekat paviliun Wen Yuan memamerkan pistol dan bahan peledak. Bab 1152. Benar saja apa yang diharapkan Zhao Yu. Zhao Yu segera terbang menuju sasaran ketika ia mendeteksi bahan peledak dan senjata api. Tepat saat dia turun, dia melihat Miao Ying dan Su Hai. Keduanya sedang menuju ke sana atas perintah Zhao Yu untuk mencari penjahat. Namun, daerah barat laut tempat wisata itu adalah daerah yang paling padat penduduknya, dan para penjahat semuanya menyamar dan bersembunyi. Mereka berdua telah mencari cukup lama dan masih belum menemukan personel yang mencurigakan. Zhao Yu tidak terlihat dan terbang, tidak mungkin dia bisa memanggil mereka. Agar aman, dia terbang sendiri ke suatu tempat di dekat paviliun Wen Yuan dan berhasil menemukan lokasi targetnya. Ada sebuah rumah kecil yang tidak terlalu menonjol, dan karena tidak terbuka untuk turis, pintunya dikunci dari luar. Tidak akan ada yang menyadarinya. Namun,
Zhao Yu melihat sekilas bahwa rumah kecil ini memiliki dinding berwarna merah dengan pola hijau pada gentengnya. Pola itu sama persis dengan yang ditemukan pada boneka bersarang Rusia. Namun, rumah kecil itu hanya memiliki satu pintu dan tidak ada jendela, jadi Zhao Yu tidak dapat melihat keadaan di dalamnya. Dia hanya dapat berputar mengelilingi sekeliling rumah sebelum berbalik kembali. Saat memasuki tengah halaman belakang rumah yang ditumbuhi rumput liar dan sepi, Zhao Yu melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Dia tidak menyangka akan ada sumur di tengah rumput. Apaan nih? Saat pertama kali melihat sumur kering ini, Zhao Yu merasakan hembusan angin kencang yang tiba-tiba bertiup dan punggungnya terasa dingin. Amitabha, Zhao Yu menggenggam kedua tangannya dan membaca mantra Buddha berulang kali. Dia tidak menyangka bahwa benar-benar ada sebuah sumur. Mungkinkah? Apakah hantu wanita Rusia dengan baju merah itu benar-benar dari tempat ini? Gemerisik, gemerisik. Zhao Yu merasakan hawa dingin di sekelilingnya. Ia tidak berani memikirkannya lebih jauh. Ia segera berbalik dan terus melihat ke arah rumah itu. Meskipun bagian belakang rumah tidak memiliki pintu atau jendela, dia mendengar suara yang tidak biasa datang dari dalam. Suaranya tumpul dan tampaknya berasal dari bawah tanah. Jika bukan karena detektor di otaknya, Zhao Yu mungkin akan mengira suara itu berasal dari sumur, yang pasti akan sangat mengerikan. Namun, detektor tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa pistol dan bahan peledak semuanya berada di bawah tanah. Harta karun, harta karun. Pikir Zhao Yu. Gagasan tentang harta karun itu mengusir semua pikiran menakutkan yang ada di benaknya dan adrenalin memenuhi tubuhnya. Tidak diragukan lagi, mereka adalah rekan-rekan pria bertopeng yang sedang menggali harta karun di bawah tanah. Siapa yang tahu seberapa dalam mereka telah menggali dan apakah harta karun itu sudah ditemukan atau belum. Meskipun Zhao Yu tidak tahu jumlah pasti penjahat yang ada di bawah, melalui detektor, dia tahu bahwa ada total 2 pistol dan 2 kantong bahan peledak. Komposisi dan beratnya hampir sama dengan yang ada di benteng. Jika benteng itu meledak, hasilnya akan sangat dahsyat. Bukan hanya harta karun di bawahnya, tetapi bahkan bangunan di permukaan dan sisi paviliun Wen Yuan akan rusak parah. Semakin Zhao Yu berpikir, semakin ia merasa musuh tidak akan mampu membawa harta karun sebesar itu. Motif sebenarnya mereka mungkin adalah untuk meledakkannya. Jika itu terjadi, itu akan dianggap sebagai serangan teroris yang mengerikan. Meskipun harta karun itu tidak akan hancur seluruhnya karena bahan peledak, peninggalan budaya berharga lainnya pasti akan musnah. Kerugiannya akan sangat besar. Dan jadi, apapun yang terjadi, para penjahat tidak boleh dibiarkan berhasil. Zhao Yu berhenti dan mempertimbangkan semuanya dengan serius sejenak. Meskipun dia tidak terlihat, dia tetap harus menemukan cara yang lebih aman. Atau kalau mereka meledakkan bahan peledak, pemandangannya tidak akan indah. Akeong novel bin et Akeong. Pintunya terkunci dan tidak ada jendela. Dalam kondisi Zhao Yu yang tidak terlihat saat ini, bagaimana dia bisa menerobos masuk? Menyerang masuk mungkin tidak sulit, tetapi tidak mungkin dia bisa berhasil mengeluarkan bahan peledak. Tidak semudah itu, ini. 5 detik kemudian, Zhao Yu memikirkan sesuatu. Betapa bodohnya dia. Ia ingat bahwa meskipun rumahnya terkunci dari luar, ia memiliki kunci utama. Apa yang ia tunggu? Dia tidak perlu memikirkan rencana yang rumit. Dia langsung menuju ke depan pintu kecil itu, membukanya dengan kunci utama. Dengan perlahan, dia membuka pintu itu dan masuk. Meskipun pintu kayu berat itu mengeluarkan bunyi berderit pelan, semua orang di dalam rumah sedang menggali di bawah tanah dan tidak dapat mendengarnya. Hehe, tetaplah positif. Pikirnya dalam hati. Zhao Yu melihat situasi di dalam rumah dan segera menutup pintu kecil, mengembalikan semuanya ke keadaan semula. Melalui cahaya redup, dia bisa melihat sebuah lubang besar dan dalam telah digali di sudut rumah. Suara penggalian datang dari dalam lubang yang dalam. Ini membuat Zhao Yu tahu bahwa orang-orang di bawah sedang sibuk bekerja. Zhao Yu memikirkannya dan memutuskan bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, ia akan membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Yang harus dilakukannya hanyalah memasuki lubang tanpa penyamarannya, melepaskan bom, dan dia akan dapat menangkap musuh. Namun, saat ia berjalan ke pintu masuk lubang,
ia tiba-tiba teringat sesuatu yang menyedihkan. Terakhir kali ia berada di benteng, ia telah menghabiskan sisa terakhir dari penjinak bom tak terlihatnya. Sialan, Zhao Yu segera membuka tab perlengkapannya dan melihat bahwa setelah pertemuan sebelumnya, sistem telah menghadiahinya dengan pembuang bom tak terlihat lainnya. Namun, dia hanya punya satu. Persetan dengan omong kosong ini. Ada 2 bom di bawah dan Zhao Yu hanya punya 1 penjinak bom tak terlihat. Apa yang harus dia lakukan? Dia segera menyadari bahwa pria bertopeng itu juga membawa bom di tubuhnya. Bom itu pasti digunakan untuk mengancam para sandera. Bukankah lebih baik menyimpan alat penjinak bom untuk itu saja? Cih. Tepat saat Zhao Yu tengah gelisah mengenai hal ini, penggalian di bawah tanah tiba-tiba berhenti dan terdengar gumaman kegembiraan pelan. Apa-apaan ini? Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa jika mereka berani berhenti dan berseru seperti ini, mereka mungkin telah menemukan harta karun itu. Memikirkan hal ini, Zhao Yu tidak berani berpikir lebih lama lagi. Begitu mereka menemukan harta karun itu, mereka dapat meledakkan bahan peledak kapan saja. Dia bergegas masuk ke dalam lubang. Lubang itu sangat dalam, dan telah digali cukup dalam. Hampir seperti tempat perlindungan dari serangan udara. Ada cahaya jauh di dalam gua dan 2 bayangan dapat terlihat. 2 orang sedang berbicara dengan penuh semangat dalam dialek Asia Tenggara. Salah satu dari mereka sedang mengutak-atik walkie-talkie dan mengeluarkan suara berderit. Walaupun Zhao Yu tidak dapat mengerti apa yang mereka katakan, setidaknya dia dapat mengetahui bahwa mereka akan mengirim pesan kepada pria bertopeng itu. Begitu pria bertopeng itu tahu bahwa harta karun itu telah ditemukan, mereka pasti akan mundur. Jika itu yang terjadi, bukan hanya akan buruk bagi para sandera, mereka bahkan mungkin tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Mengingat hal itu, Zhao Yu segera mengeluarkan pengacau sinyal dan menggunakannya. Dia mencibir. Kali ini dia akan memberi mereka rasa sakit karena tidak ada sinyal. Benar saja, ketika para penjahat melihat walkie-talkie tidak merespons, mereka berbalik dan berjalan menuju pintu masuk gua. Mereka berasumsi itu hanya sinyal yang buruk karena berada di bawah tanah. Pada saat itu, Zhao Yu melihat mereka telah menggali gerbang besi yang membusuk jauh di dalam lubang. Gerbang besi itu tidak terlalu tinggi dan karatnya sudah keabu-abuan. Jelas sekali gerbang itu sudah sangat tua. Bendera Jepang terpampang di gerbang itu, terlihat jelas. Wah, Zhao Yu terkejut. Mereka benar-benar menemukannya. Pada saat itu, seorang penjahat lain sedang mengamati pintu besi itu, mencoba mencari cara untuk membukanya. Melalui detektornya, Zhao Yu menemukan bahwa 2 bahan peledak itu berada di dalam tas hitam di bawah kakinya. Fiuh, Zhao Yu merasa lega, tetapi karena bahan peledak tidak dibawa, apa yang dia tunggu? Terlebih lagi, karena gua itu sangat gelap, mereka tidak akan bisa melihatnya. Mengapa tidak langsung menyerang mereka? Atau haruskah dia menunggu? Zhao Yu mengeluarkan taser dengan peluru di tangan kanannya, dan dengan kilatan cahaya di dalam gua, kedua penjahat itu dengan cepat jatuh ke tanah. Bab 1163. Sejak mengalami pelarian Jiang Ke dari penjara, dan kemudian insiden dengan Cheng Lingfei, Zhao Yu secara tidak sadar menjadi tertarik pada jenis taser yang mereka gunakan. Pertama-tama, taser dipasang di pergelangan tangan mereka, disembunyikan di lengan baju mereka. Ini membuat mereka sangat tersembunyi. Kedua, saat menembak, Anda hanya perlu mengangkat pergelangan tangan, seperti Spiderman yang menembakkan jaringnya. Zhao Yu dapat menembakkan peluru beraliran listrik yang mampu menghasilkan hasil yang tidak terduga. Terakhir, peluru beraliran listrik ini begitu kuat sehingga selama peluru tersebut menyentuh lawan, mereka akan langsung kehilangan kemampuan tempurnya tetapi tidak akan membunuh mereka. Jadi, bagi Zhao Yu, yang sering berhadapan dengan bahaya saat menangkap penjahat, taser ini memang senjata yang sempurna. Oleh karena itu, setelah insiden di Gaolanqi, ia mempelajari teknik Cheng Lingfei dan, bersama dengan staf teknis Departemen Kriminal, ia menciptakan satu set taser saku berlengan untuk dirinya sendiri. Ini tidak hanya lebih baik dari versi sebelumnya, mereka dapat melepaskan 2 peluru secara berurutan. Karena jadwalnya yang padat, meskipun senjata itu dibuat untuk Zhao Yu,
dia tidak terbiasa memakainya setiap hari. Jadi, ketika mereka berada di benteng sebelumnya, dia tidak menggunakannya. Namun, justru karena kejadian itulah Zhao Yu menjadi lebih berhati-hati. Jadi, sebelum pergi ke Istana King kali ini, dia tidak hanya ingat untuk membawa taser, dia juga membawa satu magasin peluru. Dia tidak menyangka bahwa taser akan berguna di alun-alun saat dia berkelahi dengan pemandu wisata palsu. Taser benar-benar membuat pria itu tertegun dan pingsan. Pada saat itu, di dalam lubang yang remang-remang, Zhao Yu memutuskan untuk menggunakan trik itu lagi. Dengan jubah gaib yang dikenakannya, ia mengejutkan kedua penjahat itu dan membuat mereka lengah. Kedua pria itu tidak menyadari apapun sebelumnya, dan bahkan setelah Zhao Yu menembakkan 2 peluru dan membuat mereka pingsan, mereka masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah keduanya pingsan, Zhao Yu segera membuka ransel hitam dan melihat 2 set bahan peledak di dalamnya. Dilihat dari detektor, kedua bahan peledak tersebut belum aktif dan tidak ada bahaya yang muncul. Fiuh, Zhao Yu akhirnya merasa lega dan segera setelah itu, pandangannya tertuju pada gerbang besi di depannya. Ia melihat gerbang besi itu berkarat dan sangat terkorosi. Bendera Jepang telah dicat dengan cat merah. Sebagian besar telah terkelupas, dan hampir tidak terlihat lagi. Cek, cek, harta karun, hehe, harta karun. Suasana hati Zhao Yu sungguh tak terlukiskan. Ketika pertama kali menangani kasus harta karun ini, tujuan utamanya tidak lain adalah mencari tahu penyebab kematian para ahli. Ia tidak pernah menyangka suatu hari nanti ia akan benar-benar dapat menemukan harta karun yang hilang dari 80 tahun yang lalu. Namun, takdir mempermainkan manusia dan pada saat itu, jalan menuju harta karun telah muncul di hadapannya. Harta karun, hehe. Setelah beberapa kali menyeringai, Zhao Yu kembali sadar. Tidak seperti ini. Meskipun harta karun itu sudah dekat, dia tidak sempat membuka pintu besi dan melihat apa isinya. Masih ada insiden penyanderaan di Aula Guan King. Zhao Yu ingin mengeluarkan para sandera sebelum ia bisa beristirahat dengan tenang, terutama karena ia telah menggunakan jubah gaib dan berbagai peralatan terbang. Meskipun peralatan itu belum hilang, ia tetap harus bertindak cepat. Dan, pria bertopeng itu ada di sana dan memiliki akses ke lorong rahasia. Apapun yang terjadi, Zhao Yu tidak bisa membiarkan pria licik itu lolos. Dengan mengingat hal itu, Zhao Yu harus terlebih dahulu melupakan harta karun itu. Dengan membawa pistol kedua penjahat itu, ia meninggalkan rumah itu sambil membawa bahan peledak. Setelah itu, ia harus menyingkirkan pengacau sinyal terlebih dahulu sehingga ia bisa menelepon Miao Ying dan menjelaskan situasinya. Zhao Yu melanjutkan dan menonaktifkan pengacau sinyal, lalu menelepon Miao Ying untuk memberitahunya tentang situasi yang sedang terjadi. Mereka dapat mengendalikan situasi sebelum para penjahat itu terbangun. Setelah menerima panggilan Zhao Yu, Miao Ying dan Su Hai bergegas ke paviliun Wen Yuan. Zhao Yu meletakkan barang-barangnya dan siap untuk menyelesaikan tugas berikutnya. Pada saat itu, waktu yang dihabiskan untuk jubah gaib dan perlengkapan terbang telah berakhir. Zhao Yu tidak ingin menghabiskan lebih banyak poin petualangan untuk memperpanjang durasinya, jadi ia menghubungkan beberapa peralatan baru dan melanjutkan perjalanannya sebagai Superman yang sembunyi-sembunyi. Dia terbang secepat yang dia bisa menuju ke balai Guan King. Sebenarnya sangat mungkin baginya untuk memasuki aula tersebut sambil terbang tanpa terlihat, dan kemudian dengan cepat menggunakan taser untuk menjatuhkan semua penjahat dan menyelamatkan para sandera. Namun, Zhao Yu mempertimbangkan pilihan-pilihan itu sebentar dan menyadari bahwa itu akan terlalu berlebihan. Menjelaskannya setelah itu juga akan menjadi mimpi buruk, dan dia tidak akan bisa membenarkan dirinya sendiri sama sekali. Siapa tahu, itu bahkan dapat menyebabkan beberapa masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, selama penerbangan, Zhao Yu memanfaatkan waktu yang diberikan kepadanya untuk membuat beberapa rencana. Zhao Yu secara alami juga ahli dalam menggunakan trik-trik kotor, dan di tengah-tengah penerbangannya, ia memikirkan sebuah rencana yang sempurna. Rencana itu begitu kejam hingga membuatnya ingin tertawa. Sayangnya, dia tidak menampakkan diri. Sebaliknya, dia diam-diam terbang ke belakang aula Guan King dan masuk diam-diam melalui jendela yang terbuka di atas aula. Kali ini,
dia tidak lagi menyesal telah menghabiskan 2000 poin untuk memperkuat jubahnya. Karena jubahnya begitu kuat, bahkan para profesional seperti pria bertopeng itu tidak menyadari kehadirannya. Di bawah jendela ada sekat kayu. Zhao Yu diam-diam mendarat di balik sekat itu dan tersembunyi dengan sempurna. Kemudian, dia menyembunyikan tasernya yang terisi di balik layar. Setelah itu, ia mulai mencari bom tersebut dengan detektornya. Ia menemukan bahwa bom tersebut telah diambil dari sandera oleh pria bertopeng dan kini disembunyikan pada seorang turis pria asing. Namun, Zhao Yu melihat dengan jelas bahwa saat semua orang lengah, turis asing itu sempat bertatapan mata dengan pria bertopeng itu. Sejak saat itu, Zhao Yu sudah menduga bahwa pria itu mungkin seorang pengkhianat. Secara kebetulan, pengkhianat itu sangat dekat dengan layar. Zhao Yu tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Dia hanya perlu menggunakan alat pembuang bom tak terlihat untuk menjinakkan bom di tubuh pria itu. Setelah selesai, Zhao Yu mengambil kesempatan itu dan terbang meninggalkan aula, jauh sekali. Segala yang terjadi selanjutnya pada dasarnya hanya pertunjukan. Pertama, dia menyingkirkan semua perlengkapannya di tempat terpencil dan mengembalikan tubuh aslinya. Kemudian, dia mengendarai kereta dan kembali ke pusat komando Aula Guan King, berjalan dengan angkuh, Akeong novel bin et Akeong. Dia bertanya-tanya alasan apa yang bisa dia berikan untuk masuk ke aula untuk menyelamatkan orang-orang. Saat itu, Liu Zanbing tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa para penjahat itu memanggilnya keluar dan mengancam akan membunuh para sandera jika dia tidak masuk. Hehe, Zhao Yu tidak mungkin meminta kesempatan yang lebih baik. Bertingkah seolah-olah dia orang yang benar dan heroik adalah hal yang tepat baginya. Tentu saja, para penjahat masih memegang pistol di tangan mereka, jadi pelindung tubuh diperlukan. Segalanya, kecuali celananya yang dirobek oleh Cui Lizu, telah diatur dengan sempurna olehnya sebelumnya. Niat Zhao Yu, selain menyelamatkan para sandera dan menangkap para penjahat, adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan informasi dari pria bertopeng itu dan memahami segalanya. Untuk memahami kebenaran. Bab 1154. Selain insiden di mana celana Zhao Yu robek, ada dua hal lain yang terjadi yang tidak ada dalam rencananya. Yang pertama bisa dianggap sebagai kesalahan pemula. Zhao Yu tahu bahwa ada total 4 penjahat di dalam aula Guan King, termasuk mata-mata itu. Namun, dia hanya meninggalkan satu taser di balik layar. Zhao Yu tidak dapat mulai memahami apa yang ada dalam pikirannya saat itu. Hanya ada 2 peluru di dalam taser, bagaimana dia bisa menggunakannya melawan keempat bajingan itu? Dia seharusnya setidaknya mendapatkan senjata lain. Oleh karena itu, ketika penjahat kuat itu menyerang Zhao Yu dengan membawa pisau, Zhao Yu menjadi bingung. Namun, para sandera pemberani yang percaya pada keadilan membalikkan keadaan dengan sekop besi terpercaya mereka. Masalah kedua adalah sesuatu yang tidak diduga Zhao Yu. Pria bertopeng itu membawa serum kebenaran dan berniat untuk mendapatkan informasi darinya dengan serum itu. Jadi, ketika Zhao Yu melihat serum kebenaran, dia pun membuat rencana dadakan dan sengaja membiarkan pria bertopeng itu menyuntiknya dengan serum itu. Tujuan dari tembakan ini bukan hanya untuk mengejutkan pihak lain, tetapi juga karena Zhao Yu ingin melihat bagaimana serum kebenaran itu bekerja. Zhao Yu ingin melihat bagaimana cara mengeluarkan obat dengan jarum suntik, bagaimana cara menyuntikkannya, dan juga bagaimana mengajukan pertanyaan yang tepat untuk mendapatkan informasi dari pihak lain. Sejak saat itu, ide untuk memberi pria bertopeng itu rasa obatnya sendiri mulai terbentuk di benak Zhao Yu. Dia ingin memanfaatkan serum kebenaran dan mendapatkan beberapa informasi darinya. Urutan kejadian berjalan sesuai prediksi Zhao Yu. Setelah menyingkirkan keempat penjahat itu, dia menyeret pria bertopeng itu ke dinding di sudut ruangan dan menyuntiknya dengan serum kebenaran. Bahkan orang yang bertekad seperti pria bertopeng itu akhirnya terjangkiti efek serum kebenaran. Tak lama setelah suntikan itu diberikan, ia mulai membocorkan kebenaran. Setelah itu, situasinya berkembang seperti pepatah lama. Jika Anda tidak bertanya, Anda tidak tahu. Namun, begitu Anda bertanya, Anda akan terkejut. Mulut Zhao Yu ternganga saat pria bertopeng itu mengungkapkan kebenaran tentang semua yang telah terjadi.
Meskipun ia sudah mengetahui inti permasalahan dalam kasus harta karun ini, ia menyadari bahwa kasus ini lebih rumit dari yang ia kira setelah pria bertopeng itu mengungkapkan kebenarannya. Ia tidak hanya terlalu ceroboh dengan pikirannya, tetapi pemikirannya juga telah menjauhkannya dari kebenaran. Akeong novel bin et Akeong. Bagaimana ini bisa terjadi? Di Aula Guan King, Zhao Yu sudah menanyakan semua yang ingin dia ketahui. Menghadap dinding, dia mendesah lelah. Mendesah. Setelah itu, dia kembali memikirkan beberapa pertanyaan lainnya. Namun, efek serum kebenaran itu mulai memudar, dan begitu itu terjadi, pria bertopeng itu berhenti berbicara. Beberapa detik berlalu dan pria bertopeng itu menunjukkan tanda-tanda terbangun dari tidurnya. Zhao Yu tahu bahwa pria bertopeng itu tidak bisa dianggap remeh, dan dia segera memanggil Xiao Hang untuk membiarkan para profesional menangani sisanya. Hati-hati, perintah Zhao Yu saat ia menghadapi para agen yang menangkap pria bertopeng itu. Orang ini berbeda dari teroris lainnya. Ia mungkin tidak menyembunyikan racun di giginya, tetapi ia masih tahu sekitar 100 cara untuk bunuh diri. Bungkus dia seperti pangsit dan jangan biarkan dia bergerak sedikit pun. Desak Zhao Yu. Orang ini pada dasarnya adalah harta karun yang hidup. Dia tahu banyak informasi yang dapat bermanfaat bagi kita, jadi apapun yang terjadi, kita harus membuatnya tetap hidup. Tenang saja, kata Xiao Hang. Ini hanya hari biasa di dinas rahasia. Mengikuti gerakan Xiao Hang, para agen dinas rahasia bekerja sama dan dengan cepat melumpuhkan pria bertopeng itu menggunakan peralatan profesional. Mereka benar-benar tampak seperti sedang membungkus pangsit. Bos. Cui Lizu tak dapat lagi menahan perasaan gembiranya dan bergegas ke arah Zhao Yu untuk memeluknya. Itu sangat mengagumkan, sangat mengasyikkan juga, katanya sambil mengangkat kepalanya. Air mata mengalir di matanya. Bagaimana kau bisa selamat? Bagaimana mungkin? Hahaha, tidak ada yang mustahil, kata Zhao Yu sambil menyeringai. Aku sudah pernah mengatakan ini sebelumnya, tetapi bosmu punya tekad yang kuat. Berusaha membunuhku dengan orang-orang sombong kecil ini. Mereka sudah keterlaluan. Hehe, kata Xiao Hang, berdiri di depan Zhao Yu. Meskipun bersemangat, dia menenangkan diri dan bertanya dengan sopan, Pimpinan Zhao, apakah Anda berhasil menggunakan serum kebenaran pada orang itu? Bagaimana hasilnya? Apakah Anda berhasil mendapatkan informasi? Garansi WD besar-besar. Zhao Yu mulai menggumamkan sebuah kalimat. Apa yang kau katakan? Tanya Xiao Hang. Ia mengira Zhao Yu sedang mengumpat dan ekspresi wajahnya menjadi canggung. Fiona, Zhao Yu membacakan huruf-huruf bahasa Inggris itu satu persatu. Fa Luo, itu nama orang itu. Ayahnya dari Guam dan ibunya dari Jepang, jadi dia campuran. Mata Xiao Hang membelalak. Jadi, dia benar-benar mengatakan itu. Zhao Yu, pemimpin Zhao, detektif Dewa Zhao. Pada titik ini, Xiao Hang hampir berlutut. Cepat, katakan padaku, siapa dalang di balik kelompok ini? Apakah Seraf? Atau Daniel? Kata Zhao Yu sambil mengernyit sedikit. Pimpinan Xiao, aku tidak sedang mencari-cari kesalahanmu. Tapi, mengenai identitas dalangnya, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Jika aku mengatakannya, masalah ini akan menjadi masalah besar. Jadi, aku perlu mencari waktu luang dan menemui kepala dinas rahasia. Ini, ekspresi Xiao Hang menjadi muram. Bagaimana dengan Li Jing? Bahkan pemimpin Li pun tidak. Aku akan menghentikan pembicaraan ini sekarang. Bahkan ayah mertuaku pun tidak. Kata Zhao Yu dengan sungguh-sungguh. Kamu orang yang pengertian, jadi tolong, cepat atur semuanya. Melihat betapa seriusnya ekspresi Zhao Yu, Xiao Hang melembutkan ekspresinya. Dia menganggap Zhao Yu sebagai dewa yang hidup, jadi bagaimana mungkin dia tidak sopan. Kemarilah, kata Zhao Yu sambil memeluk Cui Lizu dan berjalan menuju kursi naga di Aula Guan King. Kemarilah sebentar, aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus. Pindahkan ini. Xiao Hang melihat Zhao Yu menunjuk ke arah kursi naga, dan buru-buru memberi isyarat ke arah anak buahnya. Ketika kursi naga bergerak, jalan rahasia terungkap.
Apa? Xiao Hang dan Cui Lizu mengerutkan kening bersamaan. Bagaimana bisa ada lorong bawah tanah di sini? Jalan masuk di sini terhubung dengan banyak tempat di Istana Kekaisaran. Pada awalnya, istana ini dibangun bersama dengan istana oleh orang-orang kuno. Zhao Yu menjelaskan. Kemudian, ketika tempat ini diduduki oleh Jepang, mereka memperbaiki dan membersihkan jalan masuk. Jalan keluar jalan masuk terletak di luar istana, di kuil Tianwang. Faluo dan yang lainnya menyelinap masuk dari sana. Ah, licik sekali, kata Cui Lizu. Ia segera menyadari sesuatu dan buru-buru menunjuk ke arah lubang galian baru di kejauhan. Lubang di sana dibuat untuk menipu kita. Di bawah sana ada selokan yang sudah lama ditinggalkan. Tapi masih cukup panjang. Zhao Yu berkata, Faluo bermaksud membuka selokan dan membiarkan para sandera melompat ke sana untuk menarik perhatian polisi, sementara mereka sendiri akan melarikan diri dari pintu keluar yang sebenarnya. Oh, Xiao Hang mengangguk. Begitu ya, jadi para sandera di Aula Guan King ini adalah bagian dari rencana, dan motif utama mereka tetaplah harta karun itu. Oh, sial, aku hampir lupa sesuatu yang penting. Mata Zhao Yu membelalak dan dia buru-buru mengeluarkan ponselnya. Miao Ying, apakah Miao Ying mengirimimu pesan? Bagaimana dengan harta karun itu? Oh, tenang saja, jawab Cui Lizu cepat. Saudari Miao berkata bahwa mereka telah menguasai para penjahat dan bahan peledak. Mereka juga melihat pintu harta karun itu dan sedang berusaha membukanya. Tidak, sama sekali tidak. Mendengar apa yang dikatakan Cui Lizu, Zhao Yu hampir menabrak langit-langit dan berteriak dengan nada mendesak, cepat dan beritahu mereka bahwa tidak seorang pun boleh membuka pintu itu. Apa yang ada di sana adalah sesuatu yang istimewa. Itu adalah harta karun. Bab 1155. Setelah beberapa jam, langit menjadi gelap sepenuhnya. Tanpa peringatan, awan hitam mulai terbentuk di langit, bergulung-gulung seolah mengancam akan turun hujan lebat. Pada saat itu, di dalam istana dinasti Qing milik Feng Ping, ada kerumunan orang di mana-mana di dekat paviliun Wen Yuan. Di bawah cahaya lampu sorot besar, semua orang dapat melihat bagian dalam dan luar rumah kecil tempat lorong rahasia menuju harta karun itu ditemukan. Tenda isolasi putih telah didirikan dan semua orang yang memasuki area itu mengenakan seragam biokimia yang tebal. Satu-satunya benda yang terlihat dipegang oleh para pekerja ini adalah alat pembuka atau pemotong. Beberapa memegang alat sterilisasi. Semua orang tampak sangat gugup dan tegang. Zhao Yu, Miao Ying, Cui Lizu, Xiao Hang, dan Li Jing, yang sengaja bergegas, semuanya duduk di mobil komando dan memantau situasi di bawah tanah di layar lebar. Sebentar lagi akan terbuka, kan? Tanya Cui Lizu sambil melihat staf yang bekerja di lubang bor menembus pintu besi. Ini akan menghancurkan semua inti kunci. Aku sudah mengatakan ini berkali-kali, tetapi jika aku yang turun, aku akan memastikan pintunya dikembalikan ke keadaan semula. Dasar bodoh, kata Zhao Yu, hampir meludah saat mengacak-acak rambut Cui Lizu. Bahkan departemen forensik tidak tahu apa yang ada di balik pintu, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Menurut sensor jarak jauh kami, kata Li Jing sambil memegang komputer tablet. Ruang di bawah kurang dari 50 meter persegi, dan kandungan logamnya sangat tinggi. Saya tidak menyangka rumah kecil ini tidak diperhatikan meskipun telah direnovasi beberapa kali. Menurutku, intinya adalah tidak seorang pun dapat memikirkannya. Kata Xiao Hang sambil menggelengkan kepalanya. Kita telah begitu terpaku pada harta karun legendaris ini dan berpikir bahwa harta karun itu pasti tersembunyi di tempat yang sangat besar. Mungkin di suatu tempat seukuran lapangan sepak bola. Namun, siapa yang mengira bahwa harta karun itu hanya sekecil ini, dan tersembunyi di tempat yang tidak terduga. Zhao Yu, Li Jing mulai berbicara dengan serius, sambil menutup komputer tabletnya. Tidak ada orang luar di sini. Bisakah Anda memberitahu kami dari mana kelompok penjahat ini berasal? Pemimpin Li, aku baru saja memberitahumu. Jadi, kata Xiao Hang setelah mendengar ini, buru-buru mengingatkannya. Aku tahu, tapi, kata Li Jing sambil mendesah pelan dan menatap Zhao Yu dengan bingung. Karena kamu menolak mengatakannya, itu pasti bukan seraf.
Jika itu organisasi lain, maka setidaknya kita perlu bersiap. Garansi WD besar-besar. Hehe, Zhao Yu menyeringai, merentangkan tangannya. Tenang saja, situasi sebenarnya jauh lebih rumit dari yang kamu kira. Baiklah, aku mengerti. Sepertinya memang. Li Jing berkata, para penjahat itu tahu lokasi benteng rahasia Yi San, lorong rahasia di Istana King. Mereka memegang kaleidoskop di tangan mereka, dan mereka bahkan tahu rahasia boneka bersarang Rusia. Tak perlu dikatakan lagi, mereka pasti dikirim oleh Jepang. Ya, itu juga yang kupikirkan. Kata Xiao Hang sambil mengangkat bahu. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan meledakkan harta karun itu, kan? Apapun masalahnya, kerja bagus Zhao Yu. Kata Li Jing memujinya. Ini masalah internasional yang penting, jadi harus ditangani dengan hati-hati. Aha, jadi begitulah adanya. Kata Cui Lizu sambil menepuk bahu Zhao Yu dan memujinya. Wah, bos. Kamu benar-benar punya keberanian dan pandangan jauh ke depan. Kamu punya potensi untuk menjadi seorang jenderal. Bukan hanya seorang jenderal, aku bisa menjadi seorang koki. Kata Zhao Yu sambil menyeringai. Setelah ini, kita semua harus pergi ke pasar. Biar ku beritahu sesuatu, jika masalah ini benar-benar sesederhana itu, aku tidak akan tinggal diam. 1. Apa maksudmu? Tanya yang lain dengan heran. Apakah kamu penasaran? Zhao Yu bertanya sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, izinkan aku memberitahumu beberapa hal. Pria bertopeng itu mengatakan kepada saya bahwa jika mereka berhasil mengambil harta karun itu dan memberikannya kepada orang di balik layar, masing-masing dari mereka akan mendapatkan, paling tidak, sekitar 200 juta euro. Jika mereka gagal mendapatkannya tetapi malah meledakkannya, maka masing-masing dari mereka akan mendapatkan 50 juta euro. Kata Zhao Yu sambil menjentikkan jarinya. Selain itu, ada juga hadiah hiburan, yang didapatkan oleh semua peserta. Yaitu, jika ada di antara mereka yang terbunuh, keluarga mereka tetap akan mendapatkan uangnya. Wah, itu sungguh manusiawi, kata Cui Lizu dengan heran. Kami tidak punya kontrak seperti itu di dalam lingkaran pencuri kami. Kalau kami mati, itu saja. Tapi ada syaratnya, kata Zhao Yu. Mereka harus menemukan harta karun yang mereka bicarakan terlebih dahulu. Ah, jadi itu menjelaskan bagian harta karunnya, tapi bagaimana dengan bentengnya? Tanya Li Jing sambil mengerutkan kening. Meledakkan benteng itu adalah bagian dari rencana mereka, kan? Zhao Yu mengangguk, mengakui bahwa itu benar. Ya, aku bertanya kepadanya tentang itu. Dia mengatakan bahwa itu adalah semacam hadiah tambahan, semacam bonus jika kau mau menyebutnya begitu. Hadiahnya mulai dari 10 juta euro. Ah, begitu, kata Li Jing sambil mengangguk. Kamu berulang kali menyebut euro. Sepertinya rencana untuk menemukan harta karun ini lebih rumit dari yang terlihat. Tidak heran, Sebelum Li Jing sempat menyelesaikan kalimatnya, sesuatu yang baru muncul di monitor. Petugas itu telah membuka pintu berkarat itu. Ketika semua orang melihat ini, ruangan menjadi sunyi dan semua orang menatap layar dengan saksama. Tidak ada yang berkedip. Saat lampu menyala, ruang sempit dan berantakan muncul di permukaan gerbang besi. Lantainya dilapisi semen dan ada rak-rak yang ditumpuk di kedua sisinya. Rak-rak itu diisi dengan berbagai botol dan toples, serta berbagai buku. Berjalan lebih jauh ke dalam, banyak kotak besar berserakan di tanah. Sebagian besar kotak adalah peti-peti kuno. Petugas membuka peti-peti itu dan menemukan tumpukan demi tumpukan dokumen. Lebih jauh ke atas, rumah kecil itu tampak sedikit lebih luas. Di layar, ada banyak benda yang tampak seperti rak penyimpanan. Atau mungkin itu adalah lemari es kecil. Setelah membukanya, terlihat botol-botol kultur kecil berwarna-warni yang berisi cairan yang tidak diketahui. Rumah itu kecil dan mereka segera sampai di ujung. Di rak penyimpanan terakhir, mereka melihat beberapa senjata aneh. Senjata itu tampak seperti pistol air dan memiliki tong plastik besar yang terpasang. Di sudut terdalam rumah itu, terlihat pula beberapa peluru artileri yang berserakan. Apa-apaan ini? Cui Lizu akhirnya berkata untuk memecah keheningan,
tidak dapat menahan rasa penasarannya setelah menyaksikan semuanya. Siapa yang mau menghabiskan miliaran euro untuk sampah ini? Untungnya, para penjahat itu tidak masuk. Jika mereka melihat betapa compang-campingnya semuanya, mereka mungkin akan muntah darah karena frustrasi. Tidak, Zhao Yu berkata dengan serius sambil menepuk bahu Cui Lisu. Kamu salah, benda-benda ini adalah harta karun. Mendengar apa yang dikatakan Zhao Yu, semua orang mengalihkan perhatian kepadanya. Nasib membodohi orang. Faktanya, dari pengkhianat jauh Liu Dianchen, dunia telah disalahpahami, dan kesalahpahaman itu berlanjut selama 80 tahun. Mereka bahkan membiarkan dinas rahasia mendirikan sebuah departemen. Ini, semua orang mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu. Sebenarnya, Liu Dianchen mendengar semuanya dengan benar. Zhao Yu berkata lagi, ketika perang Jepang akan berakhir, tentara Jepang memang menyembunyikan banyak hal penting. Namun, barang-barang itu bukanlah emas, juga bukan harta karun. Itu adalah apa yang Anda lihat di depan Anda. Apa? Cui Lisu tampaknya menyadarinya. Ini adalah harta karun. Hampir. Zhao Yu mengangguk. Pada saat itu, Liu Dianchen belum mendengar kata terakhir. Kata rencana mengikuti kata harta karun. Rencana harta karun. Semua orang mengulanginya. Ya, kata Zhao Yu. Rencana harta karun itu hanyalah nama sandi operasi darurat pada saat itu. Sebenarnya, itu bukan harta karun yang sebenarnya. Bab 1156. Lalu, apa ini? Tanya Cui Lisu, terdengar terkejut. Aku juga tidak begitu yakin apa maksud mereka secara spesifik, kata Zhao Yu sambil mengangkat bahu. Tentu saja, semua ini diungkapkan oleh pria bertopeng itu, dan dia sendiri tidak begitu yakin tentang hal itu. Bagaimanapun, itu semua adalah pekerjaan bagi mereka, jadi wajar saja, mereka tidak akan mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Tetapi, Fa Luo bukanlah orang biasa. Dia berkata dia mungkin bisa menebak beberapa jawaban ini, dan dia sangat yakin tujuan akhir mereka bukanlah harta karun emas atau hal semacam itu, tetapi benda-benda ini. Zhao Yu menunjuk ke layar. Pada saat ini, staf telah selesai memeriksa ruang rahasia dan sedang membersihkannya. Tolong, kata Li Jing, berhentilah membicarakan Fa Luo ini, dan Fa Luo itu. Aku muak. Fiona dalam bahasa Mandarin diterjemahkan sebagai Fiona. Fiona, tanya Zhao Yu sambil memutar matanya. Seorang wanita, ini. Mungkin, kata Cui Lisu, mencoba memikirkan solusinya. Mungkin penjahat internasional suka mencampur jenis kelamin mereka. Tidak, kata Li Jing tegas. Semenanjung Melayu dan wilayah Iran, di Asia Tenggara suka menggunakan nama-nama orang suci dalam Alkitab, jadi Fiona juga bisa diucapkan sebagai Fiona. Baiklah, kalau begitu kita akan berhenti memanggilnya Fa Luo. Lagi pula, orang Fiona ini. Zhao Yu melanjutkan. Fiona mengatakan bahwa, harta karun, yang mereka maksud dengan rencana harta karun itu sebenarnya adalah semua jenis materi rahasia yang digunakan tentara kekaisaran Jepang selama era Tohoku. Materi-materi ini mendokumentasikan berbagai bidang penelitian, selain semua jenis senjata, biokimia, bakteri, juga mencakup hasil dari berbagai penelitian dan inovasi teknologi. Oh, semua orang terkejut dan menahan napas. Jadi, kata Zhao Yu, saya khawatir akan ada semacam virus atau senjata kimia di dalamnya. Saya mohon Anda untuk menjaga jarak aman sebelum membuka apapun. Semua orang mengangguk. Meskipun apa yang dikatakannya terdengar seperti berlebihan, ada beberapa kebenaran dalam kata-kata Zhao Yu. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak diketahui seperti ini, tindakan pencegahan harus diambil. Garansi WD besar-besar. Tentu saja, menurutku, kata Zhao Yu sambil merentangkan kedua telapak tangannya. Karena ada yang mau membeli ini dengan harga selangit, pasti ada sesuatu yang bagus di dalamnya, kan? Ya, jawab Miao Ying. Misalnya, unit 731 yang terkenal itu. Atau mungkin kita bisa menemukan beberapa bukti aktivitas kriminal di sini. 2. Wah, atau eksperimen manusia, kata Cui Lisu sambil memeluk dirinya sendiri. Tidak heran ada begitu banyak botol dan kaleng. Pasti ada semacam virus yang sangat kuat,
kan? Itu tidak sepenuhnya mustahil, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Para bajingan itu sebenarnya ingin mengebom tempat ini. Mungkin mereka ingin menghancurkan bukti-bukti yang tertinggal. Bukan hanya itu, kata Li Jing sambil melirik ke arah layar. Meskipun semua ini terjadi lebih dari 80 tahun yang lalu, tentara Kekaisaran Jepang memiliki penelitian teknologi yang berkelas dunia pada saat itu. Bahkan setelah sekian lama, penelitian itu mungkin masih belum ketinggalan zaman. Mungkin hal-hal ini masih memiliki nilai bagi mereka. Mungkin alasan mereka ingin meledakkan semuanya adalah alasan yang sama dengan yang mereka miliki di benteng. Li Jing menjelaskan dengan fasih. Mereka tidak ingin kita mendapatkan harta karun yang sebenarnya sehingga kita tidak bisa mengambil manfaat darinya. Ah, jadi apakah itu bukti kejahatan terhadap kemanusiaan oleh tentara Kekaisaran Jepang? Atau pentingnya data itu sendiri, kata Xiao Hang, sedikit gelisah. Kurasa kita bisa menganggap ini sebagai kemenangan besar. Ayo, Cui Lizu tampaknya tidak peduli bahwa Miao Ying ada di samping mereka dan meraih lengan Zhao Yu dengan penuh kasih sayang, sambil berseru. Bos, kali ini Anda benar-benar hebat. Anda tidak hanya menggagalkan rencana mereka, Anda bahkan membalikkan keadaan untuk menguntungkan kita. Sejujurnya, saya sudah kehabisan cara untuk memuji Anda. Melihat betapa dekatnya Cui Lizu dengan dirinya, Zhao Yu melirik Miao Ying dengan gelisah. Namun, Miao Ying masih dalam keadaan bersemangat. Dia menatap Zhao Yu dengan tatapan menyemangati, sama sekali tidak memperhatikan apa yang sedang dilakukan Cui Lizu. Tetapi, Cui Lizu terdiam sejenak dan nadanya berubah saat dia memikirkan dua hal penting. Jika harta karun, itu bahkan bukan harta karun sungguhan dan hanya nama sandi, lalu bagaimana dengan emas dari tahun itu? Emas yang ditemukan para bajingan Jepang itu. Mungkinkah masih ada peluang? Tidak. Mendengar ini, Zhao Yu menghela napas dan matanya meredup. Faluo, Fiona berkata bahwa dia sudah menemukan keberadaan emas itu sejak lama. Hah. Semua orang terkejut mendengar perkataan Zhao Yu dan sekilas harapan yang tak terlukiskan muncul di mata mereka. Emasnya, kata Zhao Yu sambil mengangkat kepalanya. Emas itu sudah digunakan oleh Jepang. Mereka menggunakannya selama perang saat Jepang maju menjadi negara maju. Tidak ada yang tersisa. Garansi WD besar-besar. Lagi pula, emas dan harta karun ini pada dasarnya tidak masuk akal. Saat itu, selama kekacauan dan kekacauan perang, emas dan harta karun itu sudah lama hilang, oleh karena itu. Hah, kata Xiao Hang kecewa. Jadi, apakah kau mengatakan bahwa selama 80 tahun terakhir kita bekerja keras tanpa hasil? Semua pembicaraan tentang emas dan harta karun itu hanyalah khayalan kosong. Saya khawatir begitu, jawab Zhao Yu. Pejabat tinggi Angkatan Darat Kekaisaran Jepang sebenarnya tahu tentang emas itu. Sebenarnya, jumlah emas itu, pada kenyataannya, jauh dari rumor yang dibesar-besarkan. Mereka berhasil mendapatkan sejumlah kecil emas SAR Rusia, tetapi itu bahkan tidak bernilai 100 ton pada kenyataannya. Kemudian, rumor tentang emas senilai 600 ton itu mungkin muncul karena keinginan pemilik emas yang ingin emas itu dikembalikan, jadi dia sendiri yang membuatnya. Tujuannya adalah untuk membuat orang Jepang marah dan saling iri sehingga mereka mencari emas itu. Tetapi kenyataannya, begitu mereka memperoleh emas itu segera dihabiskan selama perang. Tidak ada cara untuk melacaknya. Zhao Yu berkata tanpa daya. Jadi, emas yang hilang, dan rencana harta karun, semuanya dirancang setelah masa perang anti-Jepang dan merupakan dua hal yang sangat berbeda. Itu artinya, Li Jing mengangguk menyesal, bahwa hal yang telah kita cari selama 80 tahun terakhir hanyalah nama kode mereka. Ini benar-benar. Pada saat itu, Li Jing tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan luapan emosinya. Fiona berkata, Zhao Yu melanjutkan, bahwa berita kekalahan Jepang datang terlalu cepat. Mereka khawatir informasi penting ini akan jatuh ke tangan Rusia atau Cina dan dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, mereka tidak berani mengambil risiko apapun dan mengirim mereka kembali ke negara asal mereka. Tapi semua informasi ini penting. Bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Jadi,
Dalam keputusasaan, mereka membuat rencana harta karun untuk menyembunyikan semua dokumen dan berkas penting mereka di tempat rahasia. Dengan cara ini, mereka akhirnya bisa menggunakannya saat mereka kembali. Sebenarnya, Zhao Yu berhenti sejenak. Selain fakta bahwa benda tersembunyi itu sebenarnya bukan emas atau harta karun, prediksi kami tidak terlalu jauh dari rangkaian kejadian sebenarnya. Untuk menjaga rahasia tersebut tetap aman, musuh tidak hanya membunuh prajurit yang mengubur harta karun tersebut, yang merupakan fakta yang hanya diketahui oleh beberapa pejabat tinggi. Untuk mengingat lokasi harta karun yang tersembunyi, mereka juga membuat 2 set peta menggunakan boneka bersarang Rusia dan kaleidoskop. Lokasi pasti harta karun yang terkubur hanya akan terungkap jika Anda melihat boneka bersarang Rusia melalui kaleidoskop. Kami tidak tahu bahwa selama kekalahan besar mereka, salah satu bom menghantam pesawat dan ternyata, beberapa pejabat tinggi yang mengetahui hal ini berada di pesawat dan semuanya tewas. Pada akhirnya, satu-satunya yang tertinggal adalah kaleidoskop. Kalian, katakan saja, kata Zhao Yu sambil menyeringai. Bukankah ini pada dasarnya adalah kehendak surga? Bab 1157. Oh, oke, mengerti. Baiklah, aku akan segera melapor kepadamu jika ada penemuan baru, kata Li Jing. Setelah mengatakan apa yang dikatakannya, dia menekan tombol pada earphone dan berbalik ke arah orang-orang lainnya di dalam kendaraan komando. Setelah memeriksa, staf menemukan total 19 kotak besar di dalam ruang rahasia. Kotak-kotak itu berisi dokumen dan informasi. Kau tahu apa yang mereka katakan, bisik Zhao Yu. Budaya adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Bahkan di ambang kekalahan, Jepang tidak keberatan meninggalkan segalanya, tetapi bersikeras menyimpan dokumen-dokumen ini. Ini jelas sangat penting. 19 kotak, kata Cui Lizu, mengingat sesuatu, 19 kotak ini juga ditulis dalam catatan Liu Dianchen. Sepertinya semua orang mengira 19 kotak ini berisi emas. Ada banyak sekali dokumen di sini. Jika kita mempertimbangkan semuanya secara bersamaan, itu akan membingungkan banyak orang. Zhao Yu benar, Miao Ying mengangguk. Jika kamu mempertimbangkan ini dari sudut pandang yang berbeda, maka nilai dari 19 kotak dokumen ini bisa jauh melebihi nilai dari 19 kotak emas. Benar, kata Li Jing. Wajahnya pucat, baru saja menjalani operasi kaki. Dia segera menghampiri Zhao Yu dan berkata, pemimpin Zhao, Fei Ouna sebenarnya tahu banyak informasi tentang tentara Jepang, dan dia sendiri adalah bagian dari Jepang, jadi. Kakak, berhentilah membuat asumsi tak berdasar ini. Kata Zhao Yu, orang Jepang tidak dapat menyangkal keterlibatan mereka, tetapi kamu, dari semua orang, harus mengerti. Hal-hal ini bukanlah hal yang dapat kamu tanggung begitu saja. Mengerti? Mengerti, kata Li Jing. Karena latar belakangnya tidak dapat dijelaskan dengan jelas, bukankah sebaiknya kamu memilih sesuatu yang sudah kami ketahui dan menjelaskannya kepada kami secara umum? Paling tidak, kami perlu mengetahui urutan kejadiannya sehingga kami dapat menanganinya dengan benar. Baiklah, baiklah. Zhao Yu melanjutkan. Semua yang aku tahu berasal dari Fei Ouna, jadi, selama serum kebenaran itu asli, semua informasinya pasti benar. Yang terjadi adalah orang Jepang telah mengetahui tentang harta karun informasi ini selama bertahun-tahun. Namun, sejak kecelakaan pesawat, mereka hanya memiliki kaleidoskop. Tidak ada orang lain yang tahu di mana informasi itu berada, jadi orang lain juga tidak dapat mencarinya. Selain itu, mereka bahkan tidak tahu tentang boneka bersarang Rusia, jadi mereka perlahan-lahan melupakan semuanya. Namun siapa sangka seiring berjalannya waktu, beberapa orang dari pelosok Asia Tenggara mulai membicarakan rencana harta karun itu. Meskipun Fei Ouna memang memiliki hubungan dengan Seraf, dia tidak sepenuhnya menjadi bagian dari organisasi tersebut. Dia memiliki identitas yang lebih unik dan sedikit lebih kuat. Bagaimana ya? Dia pada dasarnya adalah tipe yang selalu menang. Garansi WD besar-besar. Pada akhirnya, dia memenangkan tawaran dan mengambil alih kendali bisnis yang bernilai miliaran euro. Sedangkan untuk Seraf, dia hanya membantu mereka dengan tenaga kerja dan sumber daya material, semacam investasi. Namun,
Jangan menganggap Fei Ouna sebagai agen swasta. Faktanya, informasi yang diperolehnya jauh lebih banyak daripada yang diketahui oleh Tiongkok, Rusia, dan Jepang. Sejak awal, dia sudah tahu dua hal. Pertama, dia tahu bahwa kaleidoskop dan boneka bersarang Rusia adalah peta harta karun. Dia juga tahu orang-orang yang memiliki kedua benda itu. Tentu saja, kaleidoskop itu ada di Jepang. Rencana pertama yang dijalankan Fei Ouna berjalan lancar. Dia tidak perlu membunuh satu orang pun, dan dia berhasil mendapatkan kaleidoskop itu tanpa diketahui siapapun. Yang dia perlukan setelah itu hanyalah boneka bersarang Rusia dan misinya akan tercapai. Hehe, tapi tanpa diduga, Cui Lizu tak dapat menahan diri untuk tidak menambahkan pada titik ini. Boneka-boneka bersarang Rusia mulai bermain petak umpet dengan mereka, dan mereka tidak berhasil menangkap boneka-boneka itu, haha. Cui Lizu tertawa tetapi menyadari bahwa membuat lelucon dalam situasi serius saat ini tidaklah pantas, jadi dia segera berhenti tertawa. Itulah sebabnya kukira semuanya bermuara pada diriku, detektif terhebat abad ini yang dapat meramal masa depan. Kata Zhao Yu sambil berbisik. Aku sudah menebak seluruh situasi dengan sempurna. PVTTT, Xiao Hang yang sedang menyeruput airnya tersedak dan meludahkannya saat mendengar Zhao Yu memuji dirinya sendiri. Zhao Yu, seriuslah, kata Miao Ying, mencoba kembali ke topik. Maksudmu penjahat itu menemukan Tian Zeng, dan rangkaian kejadian yang terjadi setelah itu adalah apa yang sudah kita ketahui. Tepat sekali, kata Zhao Yu sambil menjentikkan jarinya. Namun, mengenai benteng itu, kurasa prediksiku sedikit meleset. Fei Ouna dan yang lainnya tahu bahwa boneka bersarang Rusia telah jatuh ke tangan Bao Tiantai, tetapi mereka tidak benar-benar tahu siapa penerus Bao Tiantai. Jadi, mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencoba menemukannya. Namun, selama pencarian mereka, meskipun mereka tidak berhasil menemukan penerus Bao Tiantai, mereka berhasil menemukan jejak lain, yaitu... Oh, Cui Lizu, yang langsung tahu apa yang dimaksud Zhao Yu, mengangguk. Jadi begitulah asal mula benteng ini. Hebat, kata Zhao Yu sambil mengacungkan ibu jarinya ke arah Cui Lizu. Sebenarnya, benteng itu sudah dibuka oleh mereka setahun yang lalu. Mereka semua datang untuk mengambil emas dan mengira pangkalan itu akan menyimpan beberapa harta karun yang berharga. Tanpa mereka sadari, bahkan setelah mencari di setiap sudut pangkalan, mereka hanya berhasil menemukan dokumen-dokumen strategis yang digunakan selama perang. Mereka tidak bisa membawa ini, mereka juga tidak mungkin menjualnya, itu sama sekali tidak berharga bagi mereka. Zhao Yu melanjutkan, tentu saja, tidak peduli apa yang mereka pikirkan tentang dokumen-dokumen itu, mereka tidak punya keberanian untuk benar-benar meledakkan pangkalan itu. Jadi, mereka hanya bisa membiarkan semuanya apa adanya. Lalu, semua yang terjadi setelahnya harus diubah karena mereka telah menemukan penerus Bao Tiantai, yaitu Tian Zeng. Kata Li Jing sambil cepat-cepat menyela Zhao Yu. Ya, kata Zhao Yu, aku masih harus bertanya kepada mereka bagaimana mereka bisa menemukan Tian Zeng. Saya hanya tahu bahwa semua yang terjadi setelah itu berada dalam prediksi saya. Tian Zeng meninggal dan mereka tidak dapat menemukan boneka bersarang Rusia, jadi mereka mengurung kedua putra Tian Zeng, kata Zhao Yu sambil menunjuk sambil melanjutkan. Namun, waktu telah berlalu terlalu lama. Putra-putra Tian Zeng hanya dapat mengingat bahwa boneka bersarang Rusia telah ditinggalkan pada salah satu ahli yang lebih tua, tetapi mereka tidak tahu yang mana. Jadi, mereka berkomunikasi dengan organisasi intelijen Meng Yubin dan mengambil daftar nama. Dari sana, mereka mempersempitnya menjadi 5 ahli yang lebih tua. Namun, mereka menggeledah rumah kelima pakar ini dan tidak menemukan jejak boneka bersarang Rusia. Secara kebetulan, kelima pakar ini memiliki hobi yang sama, yaitu mengoleksi barang antik, dan mereka semua pernah mengunjungi rumah Tian Zeng sebelumnya. Jadi, mereka sendiri tidak tahu siapa yang membeli boneka bersarang Rusia itu. Dan begitulah pembunuhan para ahli itu terjadi. Kata Zhao Yu sambil mendesah. Pria bertopeng itu telah mengakui kejahatannya, jadi bagian pembunuhan dalam kasus ini sudah hampir terpecahkan. Lalu, tanya Li Jing. Bagaimana mereka bisa mendapatkan Piti Debin?
Akeong novel bin et Akeong. Saya belum menanyakan itu, kata Zhao Yu. Waktu sangat penting, jadi saya harus memprioritaskan dan menanyakan pertanyaan penting terlebih dahulu. Mendengar ini, Li Jing memberi isyarat kepada Zhao Yu untuk melanjutkan. Kalau dipikir-pikir lagi, mereka sangat sial, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Mereka terus membunuh sampai orang terakhir, yaitu Yuan Juncheng, sampai akhirnya mereka mendapatkan jawaban. Namun, meskipun mereka berhasil mendapatkan informasi, kendala baru muncul. Yaitu boneka bersarang Rusia telah dicuri. Ya, kata Cui Lizu sambil mengerutkan kening. Berkat kemampuan ayahku, Yuan Juncheng tidak akan pernah tahu siapa yang mencuri boneka bersarang Rusia. Orang-orang ini, bagaimana mereka bisa menemukan ayahku? Untuk ini, kalian harus kembali ke awal, kata Zhao Yu sambil tertawa. Ketika mereka menemui jalan buntu, mereka harus kembali ke Meng Yubin dan bertanya lagi. Mereka harus membayar harga yang mahal. Ya ampun, kata Cui Lizu sambil membeku. Orang-orang ini mengerikan. Jika dia mengungkapkan informasi itu lebih awal, maka semua ahli itu tidak akan mati sia-sia. Jika dia mengungkapkan informasi itu lebih awal, dia tidak akan bisa mendapatkan uang. Kata Miao Ying sambil cemberut. Hehe, kata Zhao Yu sambil menyeringai tipis. Sebenarnya, jika mereka mengungkapkannya lebih awal, mereka bahkan bisa menaikkan harganya. Namun, mereka mengungkapkannya terlambat. Mereka tidak hanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, mereka bahkan kehilangan nyawa mereka. Oh, maksudmu, Li Jing memulai. Fei Ouna memberitahuku, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Setelah penghinaan yang mereka hadapi, mereka menjadi marah. Mereka akhirnya membantai seluruh organisasi Meng Yubin, tidak menyisakan satu jiwa pun yang hidup. Bab 1158. Secara umum, mereka tidak memeriksa Feng Shui dengan benar sebelum memulai rencana mereka. Zhao Yu berkata sambil menggertakkan giginya. Selama waktu itu, rencana mereka telah tertunda selama lebih dari setengah tahun. Pada saat mereka mengalihkan perhatian mereka ke Tao Xiang telah meninggal dunia. 1. Mendengar ini, mata Cui Lizu meredup. Namun, yang akhirnya menghancurkan rencana mereka adalah bahwa satu-satunya orang yang tersisa yang dapat membantu mereka menemukan boneka bersarang Rusia adalah Cui Lizu, kata Zhao Yu sambil menepuk bahunya. Namun, dia dipindahkan ke Departemen Khusus Divisi Kriminal. Lebih buruk lagi, mereka tanpa sengaja menarik perhatian orang-orang yang paling tidak ingin mereka provokasi, Dinas Rahasia. Kali ini, mereka tidak hanya harus mengakui bahwa mereka tidak beruntung, mereka bahkan menyerah dan mundur, Zhao Yu melanjutkan. Fei Ouna berkata bahwa mereka sangat menyadari apa arti intervensi dinas rahasia. Jika mereka melanjutkan rencana mereka, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk lolos tanpa cedera. Namun, bos di atas Fei Ouna tidak berpikiran sama. Mereka terus menekan Fei Ouna dan kelompoknya dan membantu mereka menyusun rencana hebat untuk meledakkan segalanya. Mereka bahkan menyediakan bom untuk mereka. Oh, kata Miao Ying sambil mengangguk. Jadi, maksudmu bukan mereka yang membuat rencana untuk mengebom benteng itu? Tentu saja, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Semua itu adalah seraf dan tidak ada hubungannya dengan Fei Ouna. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Akhirnya, mereka sepakat untuk berkompromi, kata Zhao Yu. Tentu saja, motif di balik pengeboman benteng itu bukan hanya untuk memberikan pukulan berat bagi negara kita. Motifnya juga agar kita terpancing sehingga mereka bisa menculik Cui Lizu dan mencari tahu beberapa informasi tentang boneka bersarang Rusia. Pada saat itu, setelah menculik Cui Lizu, Fei Ouna ingin mengambil tindakan selangkah demi selangkah dan menangani situasi sebagaimana mestinya. Namun, sayang sekali, rencana serangan mendadak mereka yang dipikirkan dengan matang tidak berhasil menghalangi kami. Bahkan, kami pun menjadi agresif saat kami melancarkan serangan balik, dan keadaan menjadi tidak terkendali bagi mereka. Karena tidak punya pilihan lain, dia harus memberikan serum kebenaran kepada Cui Lizu, dan mereka akhirnya berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang boneka bersarang Rusia. Kata Zhao Yu sambil menggigil.
Bahkan ketika mereka telah kehilangan separuh pasukannya, orang itu masih terlihat sangat puas. Garansi WD besar-besar. Karena setelah benteng mereka dibom, semua rahasia di sana juga akan hilang bersama suara bom. Kita tidak akan menjadi penghalang bagi mereka lagi. Wow, kata Cui Lizu sambil menepuk dadanya. Mengerikan sekali. Untungnya, bom mereka gagal karena suatu alasan. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Ini pasti kehendak surga. Syukurlah. Inilah yang mereka maksud ketika mereka mengatakan bahwa orang baik akan menjalani kehidupan yang baik, kata Zhao Yu. Selama waktu itu, mereka menggunakan teknologi baru untuk menyerang jaringan polisi, tetapi itu semua karena mereka mengebom benteng. Akeong novel bin et Akeong. Pikirkanlah. Pengeboman benteng itu terjadi begitu tiba-tiba, siapa yang punya waktu untuk memeriksa jaringan kita? Jadi, mereka berhasil mendapatkan foto-foto boneka Rusia yang bersarang dan mengira kita tidak akan mengetahuinya. Kemudian, mereka menggunakan teknologi 3D untuk membuat ulang boneka bersarang Rusia dan berhasil mengetahui lokasi harta karun itu secara langsung. Kata Zhao Yu, mengingat apa yang Fei Ouna katakan kepadanya. Fei Ouna mengatakan kepadaku bahwa petunjuknya adalah huruf Jepang, yang pada gilirannya menunjuk ke nama rumah itu. Itu juga berarti bahwa rumah itu dulunya punya nama, meskipun sekarang tidak lagi. Bahkan jika kami berhasil mendapatkan huruf-huruf Jepang itu, tidak akan mudah untuk menemukannya. Kejadian ini sebenarnya aneh sekali, kata Cui Lizu sambil menggaruk kepalanya. Apakah itu berarti dinding merah, ubin hijau, dan motif awan yang kutunjukkan tadi hanyalah tebakan keberuntungan? Sulit untuk mengatakannya, kata Zhao Yu, menghibur Cui Lizu. Mungkin orang yang menggambar boneka Rusia saat itu juga memikirkan hal itu. Berdasarkan firasatku, gadis berpakaian merah yang disebutkan oleh orang Rusia itu memang ada benarnya. Benar-benar ada sumur di belakang rumah kecil itu juga. Tunggu. Saat Zhao Yu memikirkan sumur itu, dia merasakan angin dingin datang dari belakangnya. Zhao Yu, kata Li Jing sambil memberi isyarat agar dia melanjutkan. Baiklah, Zhao Yu memulai. Awalnya, Fei Ouna sangat percaya diri. Jika benteng itu dibom, itu berarti seluruh pasukan polisi Feng Ping akan diarahkan ke sana. Selain itu, mereka memiliki jalan rahasia sebagai tempat berlindung, sehingga mereka bisa bersantai dan mencari harta karun itu. Bahkan setelah mereka menggali harta karun itu, mereka masih punya waktu untuk mengangkutnya. Lagi pula, harta karun itu semuanya adalah dokumen, jadi mereka akan dengan mudah melewati pemeriksaan keamanan. Tidak seorang pun akan mengedipkan mata. Hehe, Cui Lizu tak kuasa menahan tawa. Itu jelas tidak berjalan sesuai rencana mereka. Zhao Yu, jadi jalan rahasia ini, Li Jing tak dapat menahan diri untuk bertanya. Fei Ouna berkata bahwa, berkenaan dengan peta istana, dia menggunakan uang yang dia dapatkan dari atasannya untuk membelinya, kata Zhao Yu, memahami apa yang dimaksud Li Jing dan menjawab pertanyaannya. Tetapi mereka juga mengerti bahwa seseorang, di suatu tempat, juga telah membantu mendukung mereka. Mengenai siapa orang itu, aku tidak perlu menyebutkan nama mereka, bukan? Dimengerti, jawab Li Jing. Tidak heran mereka tahu tentang lorong rahasia dan saluran pembuangan limbah yang ditinggalkan di bawah istana. Siapa yang tahu, kata Xiao Hang sambil melipat tangannya. Masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang istana ini. Setelah itu, bahkan ketika kami merilis informasi palsu itu, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Kami tetap tidak bisa menipu mereka. Entah bagaimana mereka mendapat peringatan dan tahu bahwa bom di benteng itu tidak meledak. Haha, selamat tinggal. Cui Lizu tertawa. Saya bisa membayangkan ekspresi canggung mereka saat itu. Apakah kalian pikir mereka akan curiga bahwa bom itu sengaja gagal karena atasan mereka? Bom yang tidak meledak berarti kita masih hidup, kata Zhao Yu, melanjutkan. Dan Fei Ouna tahu bahwa situasi mengharuskan mereka untuk segera mundur. Di satu sisi, ada masalah mempermalukan dirinya sendiri dan egonya. Di sisi lain, ada godaan uang. Selain itu, berita palsu itu sedikit membingungkannya, yang akhirnya meyakinkannya untuk bertahan sampai akhir.
Ia berharap bahwa meskipun kami berhasil hidup, kami tidak akan menemukan motif mereka yang sebenarnya atau mengetahui rahasia di balik boneka bersarang Rusia. Ia memperkirakan bahwa kami pasti tidak akan dapat memecahkan misteri di balik boneka bersarang Rusia dan menemukan istananya. Wah, dia benar-benar memaksakan keberuntungannya, kata Miao Ying sambil mendesah berat. Akhirnya, kita masih bisa sampai di sini. Tetapi, kata Zhao Yu, meskipun kita bertaruh dengan keberuntungan, Fiona tetap bersiap untuk kemungkinan terburuk. Pada saat itu, dia sudah punya firasat bahwa meskipun dia telah menemukan harta karun itu, dia tidak akan bisa memindahkannya. Jadi, dia sudah menyiapkan bom, dan begitu dia menemukan harta karun itu, dia akan meledakkannya di tempat. Dengan begitu, bahkan jika dia kehilangan beberapa ratus juta euro, usahanya tetap akan membuatnya puas. Kata Zhao Yu. Selain itu, dia juga berpikir untuk menggunakan bom asap untuk mengalihkan perhatian target, serta merencanakan penculikan para sandera. Semua ini agar mereka punya cukup waktu untuk meledakkan harta karun itu. Oh, mendengar penjelasan Zhao Yu, semua orang menghela napas lega, telapak tangan mereka semua basah oleh keringat dingin. Ketika semuanya berjalan, perasaan bahaya tidak begitu kuat. Namun, jika dipikir-pikir kembali, situasi saat itu memang berbahaya, dengan nasib yang tergantung pada seutas benang. Jika mereka terlambat sedikit saja, bahkan beberapa menit saja, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Bab 1159. Hehe, Zhao Yu tertawa terbahak-bahak. Sayangnya, kemalangan terbesar mereka adalah bertemu dengan detektif Zhao yang tak terkalahkan dan tak kenal takut. Saat aku melihat bom asap dan para sandera, aku sudah melihat konspirasi mereka, dan tahu bahwa target sebenarnya adalah wilayah barat laut istana. Itulah sebabnya aku pergi ke barat laut setelah berhadapan dengan dua penjahat kejam itu. Untungnya, aku berhasil menemukan kabin kecil itu dan menggunakan pistol setrumku pada mereka. Setelah berhadapan dengan para penjahat itu, aku kemudian membongkar bom-bom itu. Wahaha, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara memuji diriku sendiri lagi, kata Zhao Yu. Petoy, Xiao Hang baru saja minum air tetapi akhirnya memuntahkannya lagi. Dia benar-benar angkat topi untuk Zhao Yu. Meskipun dia mengagumi keterus-terangan Zhao Yu, dia belum pernah bertemu orang yang memiliki kulit tebal seperti itu. Hebat, Miao Ying dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Zhao Yu, berkata dengan lembut, sayang, kamu sangat hebat. Ceritakan kepada kami, bagaimana kamu menangkap para penjahat di Aula Guan King dan menyelamatkan para sandera. Tentang itu, kata Zhao Yu. Zhao Yu tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ia mencoba melindungi telinganya, tetapi Miao Ying sudah menarik telinganya. Miao Ying menegurnya. Dasar orang tak berperasaan. Apa kau lupa janjimu padaku? Kenapa kau mempertaruhkan nyawamu lagi? Ayo, Yoyo. Zhao Yu terkena pukulan di titik lemahnya dan langsung memohon ampun. Sayang, aku tidak mempertaruhkan nyawaku. Aku membawa pistol setrum dan yakin aku bisa menghadapi mereka. Pistol setrum. Miao Ying menggelengkan kepalanya. Apakah orang-orang ini bodoh? Bukankah mereka akan melakukan penggeledahan tubuh? Aku menyembunyikannya di tempat yang paling tersembunyi. Orang itu tidak gay, dia tidak akan menemukannya. Yoyo, kata Zhao Yu sambil meremas-remas tangannya. Lagi pula, aku tahu mereka tidak mencoba membunuhku untuk membalas dendam. Mereka pasti bingung tentang banyak hal dan menginginkan jawaban dariku, jadi. Dengan napas tertahan, Xiao Hang menyaksikan Zhao Yu yang biasanya bersemangat berubah menjadi orang yang canggung dan menggeliat. Bahkan Cui Lizu tidak berani ikut campur, hanya menyeringai dalam hati, akeong novel bin et akeong. Miao Ying marah tetapi akhirnya melepaskan Zhao Yu, menyadari kehadiran yang lain. Dia terus memarahi Zhao Yu. Aku tidak percaya padamu. Mereka bersenjata, bagaimana kau tahu mereka tidak akan menembakmu? Saya 100% yakin bahwa mereka tidak akan membunuh saya, Zhao Yu membanggakan. Para penjahat itu tidak bodoh. Mereka tahu bahwa saya akan menjadi sandera yang baik. Karena itu, mereka pasti tidak akan membunuhku. Meski begitu, itu terlalu berisiko. Mata Miao Ying berkaca-kaca.
Apakah kau sempat berpikir bagaimana perasaanku tentang semua ini? Apakah kau lupa apa yang kau janjikan padaku sebelumnya? Itu, sela Cui Lizu sambil melirik celana Zhao Yu. Tentu saja, Zhao Yu sudah berhenti berparade dengan celana dalam merahnya saat itu. Dia sudah berganti ke celana lain. Kapten Miao, Li Jing tiba-tiba menengahi atas nama Zhao Yu. Terlepas dari betapa berbahayanya itu, semuanya telah berhasil. Ketua tim Zhao tidak takut menghadapi bahaya, dan menghadapi para penjahat itu sendirian. Bahkan agen yang terlatih secara profesional seperti kita telah terpikat oleh tindakannya. Jadi, Li Jing menatap Xiao Hang. Setelah mengerti maksudnya, dia segera menambahkan, ya, benar. Para penjahat itu meminta kehadiran ketua tim Zhao. Jika dia tidak masuk, mereka akan membunuh seorang sandera setiap 10 menit. Situasinya kritis. Ketua tim Zhao tidak punya pilihan. Salut untuknya. Gerutu Miaoying. Dia belum selesai mengoceh, tetapi terpaksa berhenti karena Li Jing dan Xiao Hang sudah berbicara atas nama Zhao Yu. Zhao Yu merasa lega karena dibebaskan. Dia memang lupa fakta bahwa, jika Miao Ying yang berdiri di luar aula Guan Qing dan bukan Cui Lizu, dia tidak akan pernah diizinkan masuk. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa Miao Ying menjadi sangat marah karena dia sangat peduli padanya. Jika pihak lain menginginkan Miao Ying dan bukan dirinya, dia akan berjuang mati-matian untuk menghentikan hal itu terjadi. Lagi pula, mereka akan bertunangan. Xiao Hang memecah keheningan dengan berkata, Kapten Li, lihat. 600 ton emas itu hanya rumor yang dibuat oleh pemilik harta karun yang hilang. Selama ini, Rusia hanya berpura-pura. Li Jing mengangguk setuju. Saya pikir mereka mencoba memanfaatkan situasi ini, untuk mendapatkan bagian. Jika beberapa sisa emas yang ditinggalkan oleh Kekaisaran Rusia ditemukan, mereka akan dapat meminta ganti rugi yang signifikan dari Jepang. Mengapa tidak? Mereka tidak akan kehilangan apapun. Katanya. Mendesah. Zhao Yu mendesah dalam hati. Orang-orang berkata bahwa dunia bawah itu berbahaya, tetapi tampaknya ada hal-hal yang jauh lebih berbahaya. Tepat saat dia tengah melamun, sesuatu yang menarik membuyarkan lamunannya. Sistem keajaiban muncul dalam pikirannya. Petualangan terakhir kini telah berakhir. Zhao Yu meninjaunya dengan penuh harap. Setelah heksagram Kunzen Gen selesai, dia telah mencapai tingkat penyelesaian khusus sebesar 334% ditambah 75%, sekali lagi mencapai tingkat penyelesaian total yang melebihi 400%. Zhao Yu akhirnya mengerti arti dari heksagram ini. Tidak heran trigram Dui, yang seharusnya mewakili harta karun, tidak muncul. Harta karun, itu tidak seperti apa yang mereka bayangkan, itu sebabnya tidak sesuai dengan trigram Dui. Namun, ada kun trigram yang menunjukkan sesuatu yang besar telah terjadi, gen trigram yang menunjukkan bahwa kasusnya telah dipecahkan, dan zen trigram yang mewakili perilaku heroik Zhao Yu. Itu pasti sebabnya sistem keajaiban telah menghasilkan heksagram yang tidak biasa. Tampaknya sistem keajaiban telah lama meramalkan apa yang akan terjadi. Zhao Yu kemudian memeriksa jumlah poin keajaiban yang terkumpul. Poin yang terkumpul masih berdasarkan perhitungan 400 kali 4. Sekali lagi, ia telah diberi hadiah hampir 2000 poin. Adapun barangnya, meskipun 30 barang yang diberikan kurang dari yang diharapkannya, barang-barang tersebut semuanya premium. Di dalam kendaraan komando, semua orang melanjutkan diskusi mereka sambil mengamati pembersihan ruang rahasia. Zhao Yu sibuk memuji barang-barang yang telah diterimanya. Meskipun sejauh ini tidak ditemukan sesuatu yang berbahaya, siapakah yang tahu apakah botol dan kaleng tersebut mengandung virus mematikan. Oleh karena itu, para staf bersikap hati-hati dan sangat teliti dalam menangani setiap objek, memastikan bahwa semuanya terurus dengan aman. Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menguap. Ia hampir tidak bisa tidur malam sebelumnya, dan setelah seharian bekerja keras, ia merasa sangat lelah. Selain itu, ia juga mulai merasakan efek samping dari energi booster. Zhao Yu hendak mencari tempat untuk beristirahat, tetapi dua hal tiba-tiba terjadi. Pertama, langit bergemuruh, dan gerimis mulai turun. Dan kedua,
Li Jing memberitahu Zhao Yu bahwa kepala badan dinas rahasia telah tiba dan ingin berbicara dengan Zhao Yu segera. Bab 1160. Malam telah tiba. Hujan gerimis masih turun, dan sebuah mobil polisi jenis SUV diparkir di jalan masuk Batu Kapur di luar Wen Yuan Ge di Istana Kekaisaran Qing. Garis-garis yang terbentuk oleh air hujan di jendela menyerupai sungai-sungai kecil yang berkelok-kelok. Pada saat itu, Miao Ying sedang duduk tegak, mengamati kendaraan komando di kejauhan. Ini karena para kepala badan dinas rahasia telah berkoordinasi dengan Zhao Yu di kendaraan komando sejak mereka tiba. Zes, zes. Suara dengkuran terdengar dari Cui Lizu yang sedang tertidur lelap dan meringkuk di kursi penumpang. Miao Ying meliriknya. Melihat Cui Lizu yang meringkuk dalam posisi janin, Miao Ying menduga bahwa dia pasti merasa kedinginan. Dia mengambil satu set seragam dari kursi belakang dan memakaikannya pada Cui Lizu. Wah, ternyata Cui Lizu sebenarnya orang yang mudah terbangun saat seragam itu dipasangkan padanya. Setelah menyadari bahwa Miao Ying lah yang memasangkannya, dia memejamkan mata lagi dan berbicara dengan mengantuk. Garansi WD besar-besar. Sudah beberapa jam berlalu, mengapa bos belum keluar juga? Tanya Cui Lizu. Miao Ying tidak menjawab. Dia terus menatap kendaraan komando, tampak cemas. Secara umum, jika para kepala badan rahasia hanya ingin berkonsultasi dengan Zhao Yu tentang apa yang telah terjadi, hal itu tidak akan memakan waktu selama ini. Dia tidak dapat menahan rasa khawatir tentang apakah ada hal lain yang telah terjadi atau tidak. Jangan khawatir, kata Cui Lizu, meskipun dia tampak sedang tidur. Bos telah memberikan begitu banyak kontribusi. Para kepala badan dinas rahasia mungkin memujinya. Apalagi yang mungkin akan mereka lakukan padanya. Jangan khawatir, bos adalah pembicara yang sangat pandai, dia mungkin sedang memuji dirinya sendiri saat ini. Hai, Miao Ying tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Bukan itu yang aku khawatirkan. Hah, tanya Cui Lizu. Matanya masih tertutup. Apa yang aku khawatirkan? Miao Ying menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, apakah kamu lupa mengapa aku memilih untuk pergi saat itu? Hah, kali ini Cui Lizu akhirnya membuka matanya, tampak mengerti apa yang dimaksud Miao Ying. Maksudmu? Kalian terlalu sederhana, seru Miao Ying. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa Zhao Yu menolak untuk membahas dalang di balik kasus harta karun tersembunyi itu? Mengapa dia harus menunggu kepala badan rahasia datang? Mengapa dia bahkan tidak bisa memberitahu Xiao Hang dan Li Jing? Oh, baiklah. Cui Lizu mengusap wajahnya dengan kedua tangan, berkata dengan mata terbelalak, kenapa? Aku benar-benar belum memikirkannya. Kau masih belum mengerti. Miao Ying menggelengkan kepalanya. Konspirasi dalam skala sebesar itu tidak mungkin direncanakan oleh satu orang atau organisasi, bahkan jika buktinya mengarah ke Jepang. Zhao Yu telah mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan mampu melakukan hal seperti itu sendirian. Jadi, wow, kata Cui Lizu gugup. Ini pasti lebih besar dari sekadar satu negara. Ini pasti melibatkan beberapa negara, bukankah ini seperti perang? Jadi, desah Miao Ying. Ini mirip dengan kesulitanku saat itu. Dan tampaknya lebih parah lagi. Ah, Cui Lizu menutup mulutnya dan berbisik, apakah itu berarti bos harus menghilang tanpa jejak untuk menghindari pembalasan dari musuh? Itu. Apakah kamu baru saja melihat Rolls-Royce? Miao Ying tiba-tiba bertanya. Pertanyaan itu tampak sama sekali tidak relevan, Akeong novel bin et Akeong. Oh ya, Cui Lizu melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak mobil itu. Saya pikir itu mobil yang ditumpangi para pemimpin saat tiba. Harganya pasti puluhan juta. Itulah sebabnya aku khawatir, kata Miao Ying. Hilangnya Zhao Yu sudah menjadi kepastian yang nyata. Ah, kenapa? Cui Lizu bingung. Apakah mereka mencoba meyakinkan bos dengan Rolls-Royce? Mengingat sifatnya yang serakah, dia mungkin akan setuju. Apa yang kau bicarakan? Miao Ying cemberut. Rolls-Royce itu milik keluargaku. Cui Lizu hampir menggigit lidahnya. Itu milik keluargamu. Apa maksudnya? Itu sudah jelas sekali, kata Miao Ying. Ayahku pasti ada di sini. Jika badan dinas rahasia menyuruh ayahku datang,
itu berarti mereka pasti sedang mendiskusikan cara terbaik untuk melindungi Zhao Yu. Jadi, oh, mengerti. Cui Lizu menghela napas lega. Tapi, bukankah itu hal yang baik? Bahwa Badan Dinas Rahasia mengizinkan Paman Miao datang melindungi Zhao Yu. Kalian bisa pergi berlibur bersama dan bersantai sebentar. Bukankah itu hebat? Hebat. Miao Ying meringis sambil menggelengkan kepalanya. Apa kau tidak tahu seperti apa Zhao Yu? Yah. Cui Lizu mengerutkan alisnya. Di buku catatan Zhao Yu, hanya ada satu kasus terakhir yang tersisa. 5 misteri besar yang belum terpecahkan. Hanya ada satu yang tersisa, apakah kau? Miao Ying bertanya, menurutmu apakah dia akan menyerahkannya dengan sukarela? Aku tahu, kasus pembantaian Gunung Huayun. Kata Cui Lizu. Kau benar, bos sangat berdedikasi pada kasus-kasus itu, dan temperamennya, benar-benar tidak terduga. Cui Lizu menjulurkan leher, melirik cemas ke arah kendaraan komando di kejauhan. Hujan terus menetes, dan keheningan tiba-tiba memenuhi mobil polisi jenis SUV. Kedua wanita itu telah mengawasi selama lebih dari 10 menit, tetapi masih belum ada tanda-tanda aktivitas dari kendaraan komando. Entah mengapa, mungkin karena kelelahan, Cui Lizu jatuh ke arah Miao Ying, dan berbaring di pangkuannya. Terdengar seperti hendak menangis, Cui Lizu berkata dengan suara rendah, Kak Miao. Maafkan aku. Hah, apa? Miao Ying terkejut dan tidak mengerti mengapa Cui Lizu bersikap seperti ini. Dia segera bertanya, Xiao Cui, apa yang sedang kamu bicarakan? Cui Lizu mulai menangis sungguhan, berkata dengan penuh penyesalan, aku gagal menghentikan bos bahkan setelah celananya robek. Kalau saja dia tidak memasuki aula Guan King. Para penjahat itu bersenjata. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan jika sesuatu terjadi padanya. Baiklah. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Miao Ying menepuk punggung Cui Lizu dan menghiburnya. Ini bukan salahmu. Bahkan jika aku hadir, aku mungkin tidak akan bisa menghentikannya sendiri. Air mata Cui Lizu jatuh seperti hujan. Sambil memeluk Miao Ying, dia menangis. Kak Miao. Aku akui, aku suka bos. Aku benar-benar menyukainya. Tapi jangan salah paham, dia adalah orang yang paling dekat dengan keluargaku setelah ayahku meninggal. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpanya. Jadi, ini tidak seperti yang kau pikirkan, kau mengerti. Miao Ying sedikit terkejut, tetapi tidak dapat menahan senyumnya melihat kejujuran Cui Lizu. Baiklah, Xiao Cui, aku mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan salah paham atau apapun. Kita tidak akan sampai sejauh ini jika aku tidak percaya padanya. Wah, apa yang dikatakan Miao Ying pasti telah membangkitkan sesuatu dalam dirinya, karena Cui Lizu menangis lama sekali sambil memeluk Miao Ying. Setelah akhirnya selesai menangis, Cui Lizu memohon pada Miao Ying. Kak Miao, kalau kalian menikah, bolehkah aku menjadi pengiring pengantin? Itu bukan masalah. Miao Ying segera setuju. Hebat sekali. Si gadis muda akhirnya tersenyum dan tertidur dalam pelukan Miao Ying.